bunuh diri ini adalah sebuah tindakan yang tidak disukai Tuhan. Hal yang membuat Tuhan sedih, hal yang tidak seharusnya Tuhan itu Tuhan tuh memprepare sebuah kehidupan bukan untuk kemudian diakhiri dengan begitu saja. Gue belum melihat bunuh diri itu sebagai satu jalan keluar gitu, tapi udah ada beberapa orang yang merasa itu jalan keluar. Itu jalan keluar. Nah itu kenapa kok bisa? There is hope in life. Nah cuman sekarang pertanyaannya, orang bahagia karena apa? Dia preparing kita kehidupan bukan untuk bunuh diri. Warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Andre Tunggal. Luar biasa. Lu tau gak suara lu kayak gitu? Iya, suara gue adalah suara mengundang buat teman-teman yang sedang menonton. Mari datang dan bersamalah dengan kami 40 menit ke depan supaya kita Marilah bersama-sama. kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka Julius akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka Anda akan mengikuti podcast Hello God on Topic hari ini. Tadi waktu sebelum masuk Julius langsung moodnya berubah teman-teman. Jadi dia bilang bahwa gue gak mau teriak-teriak lagi gitu katanya. Gue merasa 2024 adalah saatnya kita menjadi bijak dan dewasa. Siapapun kita, apapun yang kita lakukan, karena pemilu sudah dekat, kita harus semakin bijak mencari yang lebih tepat untuk memimpin bangsa 5 tahun ke depan. Masuk. Meskipun gak nyambung tapi masuk juga sih. Iya, sama lah kok di Twitter dan sebagainya sekarang berita berseliweran tentang pemilu, tapi akhirnya kita menemukan ternyata ada pesan yang Tuhan titipkan di sela-sela kehebohan Indonesia ini. Yes. Jadi kalau teman-teman perhatikan belakangan ini kan ya seperti nama kita Hello God on Topic, kita akan selalu bahas banyak hal yang jadi topik perbincangan. Tapi kali ini berbeda dari biasanya, kita tidak sedang mau membahas yang sedang on topic karena pemilunya lagi on topic banget. On topic banget itu. Begitu ya. Tapi nah, ditunggu. kita mungkin bahas minggu depan sebelum kita 14 Februari. Iya, kalau mereka bertiga ada kampanye besar-besaran, kita juga ada kampanye besar-besaran. Paslon 4. Julius Andre. Nah, ada berita yang sedang rame belakangan ini, tapi mungkin secara lokal. Secara lokal. So the stage is yours. Secara lokal, diem-diem dan mengagetkan. Iya, memberikan atau memancing keprihatinan kita ya. Iya, dan fun fact ya, kita nggak pernah bahas Hello God on Topic tentang topik satu ini. Jadi teman-teman belum ada. Kita bahas di konten yang lain di Hello God, iya. Oh iya. Tapi di Hello God on Topic kita belum pernah, lahir kayaknya waktu itu. Emang iya. Iya. Emang boleh. Emang yang sudah seharusnya. Gue sana. Bisa stop gak? Ya, jadi teman-teman di satu daerah Kupang. Iya, di Nusa Tenggara Timur. Nusa bukan Tenggara Kupang. Timur. Kupang Bukan itu Kupang. ibu kotanya. Okay. Tapi ini ada di Pulau Sumba. Di Pulau Sumba ada sebuah fenomena dan gimana ya, berita yang sebenarnya kurang menyenangkan teman-teman kalau ada fenomena rentetan dari bunuh diri. Ya. Dan di situ dituliskan bahwa anak-anak muda mengakhiri hidupnya. Ada tadi gadis umur 19 tahun, ada 17. ada gadis umur 17 tahun, ada pemuda umur 19 tahun, ada yang manula juga tadi. Dan itu akhirnya menjadi sebuah rentetan di Sumba. Itu udah masuk berita nih teman-teman, tadi aku udah masukin beritanya. Dan akhirnya itu menjadi fenomena. Ya, jadi teman-teman berita ini menarik atau membuat keprihatinan bersama dari kita. Dan kita menilai bahwa ini memang buat teman-teman, kita sangat yakin mungkin teman-teman tidak terexposure berita ini. Tapi kita sengaja angkat karena kita merasa bahwa ini jadi concern. Harusnya concern kita juga selain karena masalah pemilu ya. Tapi jadi concern kita juga bahwa ternyata yang terjadi di sekeliling kita secara sosial ada orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan sosial, mental, pribadi, diri, dan akhirnya mereka memilih jalan mengakhiri hidup. Dan itu menyedihkan. Dan ini langsung jadi sorotan dari gereja Kristen Sumba. Ya, menariknya. Kita harus berterima kasih kepada teman-teman sinode sana. Dia mengeluarkan pernyataan, surat. Jadi sebenarnya berita ini kita dapatkan tadi malam. Impulsif sekali kok ternyata Hello God on Topic ya. Jadi berita ini kita dapat dari surat ya. Jadi surat itu
tajuknya adalah seruan moral dan pastoral Gereja Kristen Sumba. Wow, ya. Terhadap maraknya kasus bunuh diri di Sumba Timur dan Pulau Yes. Sumba oleh Badan Pelaksana Majelis Sinode GKS dan sebagainya. Jadi ini surat ditujukan kepada BPMJ GKS Gereja Kristen Sumba dan kemudian pemerintah, lalu kemudian pemerintahan, lalu tokoh agama, lalu organisasi kemasyarakatan, Iya, iya. sampai kepada keluarga ya. Jadi Iya, sampai iya. kepada unit terkecil warga atau jemaat GKS. Iya, iya. Karena pada akhirnya concern ini satu concern yang memang harus diangkat dan teman-teman dari GKS tuh bergerak cepat. Khususnya soal Bagus sih. fenomena bunuh diri ini. Kita juga tahu dari mereka. Jadi hal yang kita apresiasi adalah teman-teman GKS bisa peduli ya dengan situasi moral yang terjadi, bukan moral ya, sosial yang terjadi akhir-akhir ini di Sumba. Karena teman-teman dari berita yang kita dapat dari bulan Januari aja udah ada 4 kasus orang mengakhiri hidup. Yes. Dan itu 4 kasus itu tuh maksudnya banyak loh itu. Itu banyak. Banyak loh itu. Itu yang terbuka lah ya. Belum ada yang tertutup mungkin ya. Kita nggak tahu. Iya. We'll never know. Mungkin ada yang tertutup, ada yang diam-diam, ada yang nggak mau malu. Makanya ya, gue ngerasa oke, kita perlu angkat ini nih. Karena gue yakin nggak cuma di Sumba. Walaupun kita tahu fenomenanya lagi ada di Sumba, tapi di Jawa, di Jakarta. Iya, bisa dan di jadi seluruh dunia. bisa jadi bahkan kan tidak menutup kemungkinan ada di lingkungan-lingkungan kita juga. Ya, semoga tidak, semoga Semoga tidak. tidak. Tidak di lingkungan ring 1 kita. Semoga tidak Iya. ya. Tapi bisa jadi di ring 1, ring 2, ring 3 who knows gitu. Ada orang-orang yang saat ini sedang ngalami depresi di awal tahun loh. Iya, Ya bayangin ya. Di awal tahun loh Jul, di saat awal semua tahun. banyak orang tuh kan Lagi rata-rata awal fresh tahun start. mulai dengan semangat Iya. baru. Tapi ternyata ada sebagian saudara-saudara kita yang memulai awal tahun ini dengan depresi loh. Kalau tadi itu ada remaja usia gadis 17 tahun. Ya sekali lagi tidak diungkapin kenapa. Remaja pemuda 19 tahun gitu. Tidak diungkapin juga. Lalu ada lagi ada kalau nggak salah Iya. usia 31 tahun sama 61 tahun. Iya, dari pandangan gue belum melihat bunuh diri itu sebagai satu jalan keluar gitu. Tapi udah ada beberapa orang yang merasa Itu jalan keluar. itu jalan keluar. Nah itu kenapa kok bisa? Mungkin jalan keluar karena mereka merasa bahwa mereka nggak punya alasan lagi untuk hidup kan, gitu loh. Jadi mereka merasa bahwa, jadi gue tadi baca ada satu respon dari salah seorang tokoh di sana. Responnya itu pakai iklan lagi dasar. Responnya itu Ketahuan. tidak premium ya Anda ya. Premium gimana sih? Bikin palu. Nah ini ada seorang dosen psikolog dari Universitas Nusa Cendana. Bagus nih. Dia bilangnya begini. Kita kurang budaya kasih telinga untuk orang dan masyarakat. Masyarakat kita umumnya lebih cepat menggurui orang yang mempunyai keluhan. Bahkan kadang mereka tuh cuma butuh seorang untuk mendengar. Jadi ini menarik ya pandangan dia. Jadi orang kebanyakan tuh cenderung menggurui. Cenderung cuma mau ini tanpa mendengarkan keluhan. Nah ini kan sebenarnya budaya yang kita melihat ada sebuah transisi gitu loh Jul. Iya. Dari kan kadang tuh Gen Z, Gen zaman Zombie. now ya. Gen zombie. Selalu bilang bahwa boomers itu cuman kerjanya cuman ngegurin orang gitu dan sebagainya. Mereka butuh untuk didengarkan, kita butuh didengarkan. Nah, itu kesadaran-kesadaran itu memang pada akhirnya belum terlalu awareness-nya belum terlalu Awareness-nya belum terlalu inilah ya buat para boomers maupun gensinya. ya nggak cuman boomers doang sih ya, tapi maksudnya kita kadang tuh merasa bahwa kalau ada dalam masalah ya kita banyak orang seperti yang lu bilang tadi nggak menemukan jalan keluar. Ya, mereka menemukan bahwa mending ya udah mengakhiri hidup aja supaya mungkin penderitaannya selesai atau merasa bahwa sudah putus asa gitu. Lu Gen Z atau boomers kok? Sorry, millennials. Maaf ya, saya milenial. Oh, masih dalam ranah senior millennials ya. Meskipun sebenarnya teori-teori generasi itu buat gue sih sebenarnya Indonesia harus punya teorinya sendiri. Karena kondisi sosial, konstruksi sosialnya dengan Amerika tuh beda sebenarnya. Tapi kan teori itu kan yang boomers, milenial itu kan konstruksi sosial Amerika. Oh, itu muncul dari Amerika. Iya, muncul dari Amerika. Ya, itu nggak muncul dari kita Indonesia. Ada kesamaan, ada kesamaan mirip budaya, ada. Tapi kita punya kekhususan sebenarnya. Iya dah. Gitu. Tapi itu Oke, bukan bahasa. kita balik ke Bundir. Sebenarnya gue tadi mau
penasaran ya kalau kita karena kita ngomongin bundir lagi sebagai jalan keluar nih. Tapi kalau dari sudut pandang mereka yang menghadapi masalah dan sebagainya itu, bukankah emang itu jalan keluar yang menarik? Ya itu jalan keluar paling mudah kali ya kelihatannya. Karena gue pernah kepikiran lah, ada zaman dimana gue kepikiran kayak wah bunuh diri itu kayak seru gitu. Gitu ya? Ada aja, maksudnya bukan sesuatu Waktu yang lu kayak zaman remaja kali ya? remaja. Gue I don't know why. Karena apa? Kejadiannya tuh gue inget banget persis hari Jumat malam. Bentar gua tebak. Karena lu putus asa karena kenapa cewek-cewek lebih suka bad boy daripada good boy kan? Bener gak? Enggak juga, Oh, tapi enggak. oke lah bisa tuh. Kayaknya itu alam bawah sadarnya masuk. Cuma gini, gue inget Jumat malam mau kelompok kecil lagi perjalanan gitu, rohani banget kok Julius. Oh iya terima kasih. Gak ada yang muji. Nggak ada yang muji, nggak apa-apa. Tapi itu terlalu rohani. Cuma maksudnya lagi kelompok kecil nih. Ha. Lagi mau, tiba-tiba gue kepikiran. Iya ya, bunuh diri rasanya apa ya? Mengakhiri hidup, langsung ketemu Tuhan. Kayak orang-orang tuh harus menempuh 80 tahun hidupnya ya, kalau normalnya, supaya ketemu Tuhan. Ini gue baru 18 Langsung aja. tahun, gas aja langsung. Kan kita generasi Z, generasi instan kan. Pengen cepet-cepet kan. Itu kenapa pengen cepet-cepet juga gitu. Nah gue kepikiran gitu. Terus? Semakin gue dewasa dan sebagainya. Cuma kan itu pikiran sesaat ya. Cuman bener-bener ada teman-teman yang Berpikir begitu. yang berpikir dan melakukan itu. Sebelum kita ngomong soal masalah itu kayaknya mudah dan kayaknya gampang dan kayaknya kita nggak usah susah-susah. Maka mungkin kayaknya kita perlu sedikit bahas tentang apa yang jadi perspektif Bunuh diri. GKS. Oh GKS, oke boleh. GKS mengatakan di sini bahwa beberapa poin dia bahas. Yang pertama dia mengatakan bunuh diri itu adalah tindakan fatal, menghancurkan, pembunuhan diri sendiri, dan Pembunuhan diri sendiri. untuk Menarik. itu tindakan ini sifatnya adalah tindakan yang disebut sebagai sebentar. Disebut sebagai Oke, dosa. di poin yang kedua dia katakan ini sebagai sebuah sikap orang yang tidak beriman dan tidak tunduk mengimani kuasa kedaulatan Allah begitu ya. Oke. Tindakan penghinaan dan perusak diri atau Yes. gambar citra diri imago Dei. Imago Lalu Dei. ini adalah tindakan lari dari kewajiban dan tanggung jawab. Lari dari kewajiban Ya. dan tanggung jawab. Oke, nice. benar. Jadi dengan 3 poin itu maka GKS menolak secara teologis ya. Nah sebenarnya kalau gue menilai bahwa apa yang dikatakan ini gue tidak menentang, dalam arti gue merasa bahwa ada sisi-sisi itu. Tapi cuman untuk melengkapi sisi-sisi yang lain adalah gue merasa bahwa memang ada baiknya kita melihat atau meresponi keadaan bunuh diri ini apakah cuman semata-mata dosa gitu ya. Gue rasa memang pada akhirnya bunuh diri ini adalah sebuah tindakan yang tidak disukai Tuhan. Kita mungkin kalau cepat ngomong dosa atau enggak dosa itu, gue merasa itu pemaknaan pribadi orang, pribadi per pribadi yang sifatnya Wah susah. sifatnya apa ya? Kalau menurut gue tuh sifatnya tuh kasuistik. Jadi untuk menggeneralisir karena gini ketika kita bilang ini adalah wah ini dosa gitu ya, baik ketika itu kemudian mempreventif orang melakukan bunuh diri. Gue tidak mengatakan ini tidak dosa loh, tapi bagi gue ini adalah hal yang tidak disukai Tuhan, hal yang membuat Tuhan sedih, hal yang tidak seharusnya Tuhan itu ibaratnya tuh Tuhan itu kayak dia preparing kita kehidupan bukan untuk bunuh diri. Iya gak sih? Iya, Kayak Tuhan tuh memprepare sebuah kehidupan bukan untuk kemudian diakhiri dengan begitu saja. Jadi itu tindakan yang tindakan yang Tuhan sedihkan, Tuhan memilukan hati Tuhan kalau gue berani bilang begitu. Jadi teman-teman yang mau membunuh diri itu mungkin kalau boleh coba lihat ini gitu. Itu kita clear tuh. Kalau Tuhan tuh nggak suka bunuh diri. Yes. Ya, gitu. Yes. Gue cuman khawatir bahwa pada akhirnya pendekatan orang Kristen itu judgmental. Iya nggak sih? Iya sih. Judgmental tuh dalam arti ya seperti yang tadi bilang, kita tuh mengecilkan situasi psikologi seseorang.
gitu yang sedang bergumul. Iya. Jadi jangan dikecilin, didengerin. Karena Iya. kemampuan atau ketahanan mental setiap orang itu kan beda-beda. Iya. Iya toh? Iya. Dua anak kehilangan permen. Yang satu. Kemampuan seorang menghandle kehilangan permen itu berbeda. Hmm. Dilarang main Mobile Legend. Kemampuan orang dalam menghandle pelarangan Mobile Legend itu berbeda. Iya. Iya nggak Walaupun sih? di usia yang sama ada satu anak yang pasti ya udah aku mau main lagi nanti, bisa main lagi nanti. Ada satu anak yang kayak gila kalau gue nggak dikasih main sekarang kapan lagi gue main gitu. Kayak dunianya runtuh. Iya. Kemampuan orang menghandle sakit pinggang, mentalnya itu beda gitu loh. Bagus. Dua-duanya beda. Itu kok Andre nyindir gue guys. Bukan nyindir, Oh iya bukan. mengaktualisasikan. Oke, tapi gua ngerasa benar karena secara nyata kita orang Kristen kita harus memilih untuk tidak bunuh diri. Iya nggak Sepakat. tuh? Sepakat. Ya? Sepakat. Nah, cuman kan masalahnya balik lagi gue lihat ada dua nih kok. Mm-mm. Dua arah yang bisa kita temuin. Satu POV dari orang-orang yang lagi bergumul untuk bunuh diri. Ya. Teman-teman please don't, tapi ada. Atau satu lagi orang-orang yang kebetulan sedang bertemu atau bersinggungan dengan orang yang lagi mau bunuh diri. Nah, di dalam kasus ini adalah pertanyaannya goes buat lu. Kalau misalkan ada seorang anak, seorang muda atau siapapun itu datang ke lu dengan seluruh masalah hidupnya dan dia bilang, "Pak Andre, saya udah bingung, saya khawatir gitu, tapi saya berpikir untuk mengakhiri nyawanya." Saya berpikir untuk mengakhiri nyawa saya sendiri. Kayak saya udah nggak kuat hidup di dunia, Pak Andre. Saya ingin segera bertemu Tuhan. Bantu gimana, Pak? Boleh nggak sih saya langsung ketemu Tuhan gitu? Syok sesaat mungkin. Iya sih. Cuman nggak banyak orang tuh punya jawaban itu gitu loh. Iya, orang yang psikologi di balik orang yang memilih atau memikirkan bunuh diri adalah karena dia belum mampu melihat titik terang. Atau dia belum mampu melihat rencana Tuhan yang dia bisa jalanin. Paham gak Mas ya? Jadi karena dia merasa bahwa semua Iya, jalan gua paham. tertutup, dia merasa gak ada pilihan, no other choice, dan ini pilihan yang lebih menyenangkan atau lebih melegakan buat dia, maka dia mau pilih itu kan. Jadi sebenarnya kita itu harus mampu mengajak dia untuk berpikir jernih. Berpikir jernih dan melihat bahwa oh ada Tuhan tuh yang ciptain lu tidak untuk kesia-siaan. Ada Tuhan tuh yang ciptain lu bukan untuk mengakhiri hidup. Ada Tuhan yang ciptain lu untuk lu bisa jalanin hidup. Lu mampu menjalaninya dengan anugerah Tuhan. Dan badai yang lu hadapin hari ini tuh gak akan selamanya badai. Karena nanti akan ada pelangi sesudah badai. Gitu sih kira-kira. Jadi itu yang jadi tanggung jawab kita sih kayaknya untuk memaknai hal-hal tersebut. Jadi ketika kita mampu untuk melihat ada rencana Tuhan di balik itu, maka kita kan punya optimisme. Makanya kan ada yang di dalam kekristenan itu kan ada, Paulus mengatakan ada iman, pengharapan, Kasih. dan kasih. Dan pada akhirnya kan kasih yang Yes. bertahan. Tapi kadang orang jarang untuk membahas pengharapan. Iman lumayan sering nih dibahas nih, tapi pengharapan jarang dibahas. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Which means Ibrani 13 ayat 1. which means Adalah orang beriman kita belum melihat masa depan tapi kita beriman. Pengharapan. pengharapan itu adalah sesuatu yang sebenarnya konsekuensi logis dari iman. Ketika lu percaya kepada Tuhan dan bukan cuma percaya, mempercayakan diri kepada Dia, maka konsekuensi logisnya adalah lu menjalani hidup dan pengharapan. Orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, itu konsekuensi logisnya demikian. Bukan kemudian ada oh gue percaya sama Tuhan, tapi kemudian hidupnya tuh pesimis. I think it's a big question loh. Tanda tanya gede. Iya. Lu bilang lu percaya sama Tuhan, lu percayakan diri lu sama Tuhan, which means Tuhan sendiri janji bahwa Dia akan kasih, Dia akan pimpin, Dia nggak akan sertai, Dia janji sehelai rambut nggak akan jatuh tanpa izinnya Dia.
jambul gitu kan. Setiap kali gue pakai pomade tuh banyak aja yang jatuh rontok gitu. Iya. Jadi gue ngerasa Arti perkataan Tuhan Yesus itu bukan berarti Tuhan bilang rambutmu tidak akan jatuh. Gue bercanda. Julius. Gue bisa. Jadi maksudnya itu adalah Tuhan tuh bilang Tuhan tuh care about Yes, care. us gitu ya. Tuhan tuh peduli sama kita. Dan kalau misalnya kita tahu Tuhan peduli, Tuhan tidak tinggalin kita, maka implikasi logisnya adalah there is hope in life. There is hope in life. Jadi ada pengharapan di mana kita menjalani hidup, struggle iya, susah iya, bergumul iya. Tapi ada pengharapan bahwa this is not the end. The struggle is not the end. The problem is not the end. Gitu. Pergumulan, permasalahan yang gue hadapi ini bukan the end-nya. Ada the end-nya yang lain. Yang gue tahu bahwa Tuhan itu janji. Dia punya rancangan damai sejahtera. Iya. Dan kalau kita pakai konteks ini, life nggak harus end saat itu. Iya. Kita nggak perlu mengakhiri hidup saat itu gitu teman-teman. Nah itu mungkin buat kita-kita yang bersinggungan atau bertemu dengan teman-teman yang sedang bergumul dengan bunuh diri, adalah untuk membantu mereka menyadari kalau ada hope. Iya nggak sih? Atau enggak? Sepakat. Iya. Jadi makanya ya gini, sebelum kita ngomong juga hope, kita mesti memahami hidup itu kan sebenarnya what is life? What's the purpose of life? Pernah mikir nggak, Jul? Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life Lanjutkan, Jul. menulis ada 5 poin tentang apa itu hidup. Apa? Saya lupa. Hidup yang mulia dan misioner. Weh, kayak pernah denger tuh. Kayak pernah denger. Enggak, cuman Maksudnya apa hidup itu kan sebenarnya kan banyak orang teman-teman coba tanya sama diri, ambil waktu sebentar. Tujuan gue hidup apa ya? Let's take question about it. Karena jawaban dari kita bilang tujuan gue hidup apa itu akan sebenarnya berkorelasi kuat memilih bunuh diri atau tidak. Oh gitu ya, bagus tuh buat opening. Iya gak sih? Tujuan hidup gue. Kalau gue tujuan hidup hanya untuk diri gue sendiri dan gue mentok dan gue nggak ketemu jalan dan gue merasa bahwa udahlah nggak ada jalan, ya udah. Mengakhiri hidup itu pilihan, pilihan yang terdengar logis. Karena tujuannya buat diri kita doang kan? Iya, aku dan diriku. Tapi ketika tujuan hidup kita adalah kita tahu hidup ini adalah sebuah penugasan. Hidup ini ketika Tuhan kasih hidup. Hidup ini bukan Tuhan itu egois bahwa kita tuh hidup hanya untuk Dia. Gila egois banget Tuhan. Enggak. Tapi hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kasih. Kesempatan yang Tuhan kasih untuk apa? Kesempatan yang Tuhan kasih untuk supaya kita dibentuk Tuhan. Dibentuk Tuhan lebih dewasa. Kayak semua kita kan pasti tidak ingin hidup itu cuma jadi bocil doang. Sepakat gak? Pertumbuhan tuh kerinduan kita bersama. Betul. Bertambah dewasa tuh kita mau semua. Kita nggak ada yang di antara kita yang cuma mau jadi bocil doang. Aneh kalau lu cuma mau jadi bocil doang. Itu berarti menjadi dewasa itu berbicara tentang proses pembentukan. Dari bodoh jadi pinter itu berarti proses pembentukan. Pembelajaran. Dari yang lemah jadi kuat itu ngomong tentang proses pembentukan. Like proses pembentukan itu adalah realitas hidup. Nah kalau kita paham hidup ini bukan cuma buat enak-enak doang, tapi proses pembentukan, nanti kita ngomong misi sesudahnya. Misi itu means hidup lu berarti buat orang. Iya kan? Iya. Pembentukan itu kalau kita paham ini pembentukan, maka kita tuh akan ngerti bahwa struggle-struggle yang kita hadapi itu pembentukan. Jadi opsi mengakhiri hidup tuh tidak di situ, karena kita tahu ini pembentukan. This is the part of process that I have to live in. Gitu. Iya. Cuma pada akhirnya, gue tadi sempat kepikiran beberapa ya, mungkin ada hubungannya dengan journey juga. Karena kita melihat kalau journey orang lain terlihat lebih bagus. Orang yang lemah udah melihat udah ada banyak orang kuat, kok gue lemah. Ada orang yang bodoh, gue melihat udah ada begitu banyak orang pintar, kok gue bodoh. Sampai akhirnya dia melupakan kalau journey lu dengan journey dia itu beda. Dan merasa hidup lu gak berarti gitu. Merasa hidup lu gak berarti. Tadi lu sempat bilang karena hidup kita berarti untuk orang lain. Yes, tapi pada akhirnya kita balik lagi kan, hidup kita berarti untuk diri kita sendiri atau enggak.
cara menjadikan hidup itu berarti untuk diri sendiri, gua rasa tuh ada satu yang perlu pentingnya di situ untuk disadarin dulu. Depends back on life satisfaction ya. Jadi satisfaction lu itu hidup seperti apa yang bikin lu satisfy. Di sebuah podcast gua mendengar ada seorang yang komentar terus kemudian dia bilang begini, ini di sini baru gua buka. Terima kasih. Gue merasa hidup gue bahagia berarti ketika gue bisa bikin orang lain bahagia. Ada tuh yang ngomong begitu. Itu gue bukan. Siapa ya gitu ya? Gue nggak tahu. Nanti Nah, maksudnya itu it sounds so simple ya. Yeah. It sounds so simple. Tapi menurut gue tuh itu adalah satu pernyataan menarik. Nah, cuman sekarang pertanyaannya, orang bahagia karena apa? Ada 3 kok. Allah. Harta, tahta, Julius Teja. Kalau gitu lu kasih orang harta dong. Orang bahagia karena harta kan enggak tuh? Iya. Iya. Nah, ya, I mean, nggak ada yang salah dengan itu statement. Statement itu menarik karena statement itu tuh mengandung makna bahwa hidup itu bukan untuk diri kita sendiri. Hidup itu kesempatan untuk bisa dibentuk dan kesempatan untuk menjadi berkat buat orang. Nah, kalau kita paham hal ini, maka teman-teman mengakhiri hidup itu bukan pilihan yang patut dipilih. Gitu. Nah, kalau ada di antara teman-teman yang mungkin struggle dengan pemikiran untuk mengakhiri hidup, we can feel you. Gue juga pernah di masa-masa ababil itu pernah berpikir untuk bunuh diri, pernah melakukannya, pernah berpikir, pernah kemudian mencari rasa kasihan, ya. Yang ada malah enggak, gue digebukin lagi kan gitu, gue ditabokin lagi gara-gara begitu. Iya, orang. Jadi maksudnya gini, iya kami bisa merasakannya. Nah, cuman buat orang Kristen, makanya kita harus showing much respect. Nah, yang menarik dari GKS ini di sini dia di poin yang keempat ya, dia bilang GKS membuka pelayanan pastoral counseling. Nah, ini bagus nih. Yeah. Karena kadang pastoral counseling itu sesuatu yang jarang atau sulit didapatkan. Ya, di dalam institusi gereja atau institusi rohani ya. Jadi akhirnya orang nggak punya akses itu dan orang memilih ya udah bunuh diri itu jadi lebih baik. Gitulah kira-kira. Pastoral counseling. Gue melihat Tanggung jawab siapa? Gereja atau siapa? Tanggung jawab. Wow. Preventif. Oh, itu susah kok. Karena nggak banyak orang yang lagi bergumul bunuh diri mau cerita. Betul. Gue saat ini gue lagi pengen mengakhiri hidup gue. Gue nggak akan bilang ke lu kalau gue mau mengakhiri hidup gue. Otomatis lu akan membawa satu pasukan atau Julius mau bunuh diri tuh, tolong jangan gitu-gitu dan sebagainya. Agak susah, gue nggak tahu ya, ini agak susah menurut gue. Satu-satunya cara adalah lu harus mulai dari diri lu sendiri. Ini gue ngomong POV dari orang-orang yang bergumul. Orang yang bergumul, iya. Lu harus mulai dari diri lu sendiri. Kalau dari gue, think about something good in life gitu. Iya. Iya, oke lah. Mungkin gue nggak di posisi lu teman-teman, dan kita orang-orang yang nggak bergumul dengan itu, kita nggak di posisi teman-teman semua. Cuman lu bayangin kalau Yudas pada saat itu didatengin sama murid aja. Yudas Iskariot ketika dia bunuh diri, muka lu jadi takut gitu, gue jadi takut. Bukan takut, gue jadi. Yudas bunuh diri sendiri kan. Kalau pada saat itu ada satu murid, entah siapa kayak Thomas, Matius, Yohanes lagi sibuk soalnya, Petrus lagi merasa bersalah, siapa lagi murid Yesus, pokoknya murid-murid, ada satu orang yang datang ke Yudas gitu bilang kayak lu mau ngapain? Terus gue udah gak enak banget sama si bro Jesus, gue bunuh diri. Kalau ada satu orang aja datang gitu di tengah kesendirian Yudas bunuh diri, mungkin Yudas gak bunuh diri, mungkin, we'll never know. Cuman kan saat ini kasusnya adalah kita, teman-teman. Kita yang lagi jalanin, cari something good in life, dan sebisa mungkin ada teman gitu kasih tahu. Dan ya lu nggak harus cari seseorang yang kesannya holy, yang terkesan holy. Cukup cari orang buat cerita segala masa lalu. Dan kalau yang tadi ya si GKS tuh dia menawarkan sebuah bantuan
Fine Which Health. means Iya, ya, Fine Health. bagus. Karena kalau kita lihat negeri barat ya, udah ada banyak banget kok. Ya, Di negeri barat. ada banyak yang begitu. Well, teman-teman ngomong-ngomong di aplikasi HelloGuide, teman-teman Yes. bisa mengakses aplikasi HelloGuide itu dan teman-teman juga bisa comments things di aplikasi dan kalau kalian merasa sedang bergumul, struggle, kalian boleh untuk message, kalian boleh untuk taruh di forum dan tentu saja ada teman-teman yang akan mendoakan. Termasuk kalau misalnya teman-teman lihat ada Talk with Us, satu tombol di aplikasi HelloGuide, nanti tinggal ditunjukin. Nah, teman-teman silakan diklik dan nanti akan ada yang akan layani teman-teman di aplikasi HelloGuide. Iya. Kami tidak tahu apakah ada orang di dimanapun Anda berada saat ini yang sedang mungkin struggle, Anda sedang bergumul dengan kondisi-kondisi dalam hidup Anda dan Anda mungkin butuh teman untuk ngobrol. Iya, gue Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan. setuju. Kita kembali kepada yang tadi. Kalau tadi lu ngomong soal diri, gue ngomong soal keluarga. Memang pada akhirnya ya, ini gue dapat 2 penegasan. Karena gue lupa pada momen apa kemarin atau 2 hari lalu. Pas kita makan bareng bukan? Tidak. Oh, Ya, bukan ada momen di mana ada yang mengatakan bahwa, well, 2 hari lalu berarti. Oh ya. Well, tanggung jawab untuk membuat membuat anak itu bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan ini itu sebenarnya di keluarga. Kadangkala keluarga itu mengalihkan tanggung jawab itu ke gereja. Pokoknya keluarga cuman yang penting tahu kasih duit supaya anak ini bisa sekolah, bisa makan, bisa tambah gede. Tapi rohaninya tanggung jawab gereja. Nah, ini satu pemikiran-pemikiran yang keliru. Iya. Jadi maksudnya adalah pada kasus orang yang menggumulkan mengakhiri hidup, ini sebenarnya juga keluarga. Salah satu Penting tanggung keluarga. jawab keluarga. Keluarga untuk istilahnya peduli. Keluarga untuk bukan jangan abaikan apa yang terjadi pada anak-anakmu juga dan sebagainya. Itu sih, ini satu PR besar tentu saja. Tapi ini menjadi satu panggilan kita untuk kita aware ya. Kita waspada di masa-masa seperti ini karena siapa tahu perhatian kita teralihkan kepada pilih nomor 1, pilih nomor 2, pilih nomor 3. Mungkin Gitu ya? kepada hal lain gitu, mencari uang mau jalan-jalan. Nah, iya, siapa tahu pikiran kita Pilih teralihkan 1, 2, terus 3. kita jadi tidak peduli dan tidak peka dengan perasaan keluarga kita. Jadi kapan terakhir kali Anda menanyakan kabar, bukan basa-basi ya, menanyakan kabar pasangan, menanyakan kabar anak, menanyakan kabar orang tua, menanyakan kabar adik, kakak. Kapan terakhir kali menanyakan kabar itu dengan intensi untuk saya mau care tentang apa yang terjadi dengan kamu dan I want to pray for you. Iya, apalagi Kapan? ini this is family gitu ya. Kita Iya. tadi udah bahas diri sendiri, kita udah bahas keluarga. Boleh nggak gue masuk ke topik gereja? Silakan. Julius. Boleh nggak nih kalau gue ngomong ini tanggung jawab diri sendiri? Yes, karena Anda yang bergumul. Ini tanggung jawab keluarga? Yes, karena keluarga Anda sedang bergumul. Sekarang ini tanggung jawab gereja. Kenapa? Karena jemaat Anda sedang bergumul. Karena ada jemaat Anda. Kalau nggak jemaat, kita lihat ada orang-orang yang harusnya kita peduliin. Gereja, orang-orang yang harusnya kita ajak sama-sama merasakan kasih Tuhan sih saat ini lagi bergumul, tidak menemukan kasih Tuhan. Tanggung jawab gereja tuh takes place-nya di mana? Sekarang masalahnya gereja variasinya banyak. Kayak ini dong, Loki. Pernah nonton gak lo? Look you what? Multiverse kan varian sebetulnya. Oke. Tapi gini. gini. Oke. Gereja itu masalahnya sekarang asosiasinya adalah institusi kerohanian. Tempat ibadah. Tempat komunitas. Asosiasinya sekarang begitu. Nah, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada asosiasi gereja atau institusi gereja sebagai tempat beribadah, maka tentu tanggung jawabnya ada pada mimbar. GKS bagus juga. Dia bikin suruh 4 kali khotbah kalau nggak salah berturut-turut ngomongin soal itu. Gue ingat lagi tanggalnya. Pokoknya dari 21 Januari sampai Februari pertengahan. Ya. Bagus juga dalam bagus, arti bagus. memberikan sosialisasi Keren. ya. Tapi semoga kita berharap hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar dengan penuh simpatik ya. Jangan berkhotbah dengan arogan. Ya. Ya. Tentu itu doanya kita.
Nah, gereja harus memberikan pengajaran, pemahaman, di mana jemaat mampu melihat titik terang dalam hidup. Jangan khotbahnya itu sampai membuat jemaat sampai bingung juga pulang, apa ya tadi khotbahnya. Tapi setidaknya jemaat bisa mampu untuk melihat ada titik terang dalam hidup, ada pengharapan, hidup ini berarti, hidup ini Adalah kesempatan. saya dalam journey perjalanan dibentuk Tuhan dan jadi berkat adalah kesempatan. Gitu. Thank you loh afirmasinya. Thank you, Gitu. Gereja sebagai sebuah institusi agama, tempat beribadah. Tapi kalau gereja dalam definisi sebagai sebuah komunitas, maka tanggung jawab gereja adalah masing-masing anggotanya harus saling peduli gitu. Masing-masing anggotanya harus saling peduli dan jangan kehilangan esensi dari komunitas itu sendiri. Gitu sih kayaknya. Gereja Iya dong. peduli dan lindungi. Bener dong maksud gue. Enggak, ini kalau kita mau tarik ke arah serius ya, benar-benar peduli. Ketika lu peduli, lu akan lindungi. Bener gak? Jadi sebenarnya aplikasi itu tuh matching lah sama aplikasi Hello kan. Aduh, gue gak enak. Jadi bikin Ko Andrew speechless dengan ketawa kecil yang menyeramkan itu. Kok ada sebuah buku Apa tuh? yang belum ditulis. Judulnya Seni dari Berbahasa Basi, karangan Julius Teja. Di dalam buku itu Udah ada draftnya belum? belum. Oke. Berarti itu buku cuman ada judulnya doang? Iya, cuman tapi ada quotes yang menarik gitu. Berkaitan dengan bahasa basi, ini cara untuk teman-teman nih ya. Kalau yang Apa tadi tuh? lu sempat mention bahasa basi, apalagi lu nyamperin orang, bukan bahasa basi. Bahasa basi itu sebenarnya adalah sesuatu atau istilah yang dikeluarin ketika dia sebenarnya malas ngomong atau kayak ya udah cuman ngomong aja. Tapi sebenarnya seni dari bahasa basi itu adalah pertanyaan-pertanyaan kecil yang diisi dengan ketulusan. Sepakat. Ketulusan. Gua sepakat. Ketulusan kalau dari POV teman-teman bergereja adalah ketulusan untuk benar-benar peduli, benar-benar lindungi. Bahasa basi itu depends on motivasinya. Dia menjadi keliru ketika motivasinya cuman kemunafikan. Ya kan? Jadi, gimana kabar lu? Tapi gue tidak benar-benar care about you. Betul. Gue nggak peduli. Jadi itu bahasa basi yang buruk. Tapi kadang memang perlu bahasa basi dulu untuk masuk pada hidup. mengerti hidup, dan itu memang perlu bahasa basi. Lu nggak bisa langsung tahu tiba-tiba datang Jul. Misalnya Jul sini gue mau doain buat lu. Maksudnya nggak smooth gitu loh gitu, iya nggak sih? Kayak maksudnya kan memang kita harus masuk pada yang lebih smooth dulu, nanya dulu gimana kumis lu cukur di mana, itu bahasa basi. Tapi bahasa basi yang punya ujung, maunya apa gitu. Belum ditulis, tapi kita balik. Boleh juga. Kok terakhir mungkin ya. Tadi sempat di Sinode GKS ngomongin soal khotbah, ngomongin soal pandangan Alkitab tentang bunuh diri. Mungkin orang-orang bakal bertanya-tanya gitu. Sebenarnya kalau Alkitab ngomongin tentang bunuh diri tuh, Alkitab tuh ngomong apa? Tuhan tuh ngomong apa? Salah satu yang paling terkenal yang kita tahu itu adalah tadi Yudas Iskariot yang bunuh diri. Itu kejadian ya, bukan pengajaran Alkitab. Iya, tentang bunuh diri. Betul. Itu maksudnya salah satu yang kita tahu dari Alkitab itu adalah Yudas. Yang kedua ada Saul juga. Terus habis itu yang ketiga ada Gue juga lagi blank nih. berarti dua. Gue juga lagi blank. Kalau Saul kan bunuh diri kalah tuh di Filistin. Yang ketiga siapa? Gue lagi blank. Gue juga lagi mikir siapa ya. Ya pokoknya gitu. Ada dua. Tapi sebenarnya pandangan Alkitab yang benar tentang bergumul mengakhiri hidup ini tuh apa kok? Apalah? Iya, kayaknya tadi kita sempat singgung di awal ya, bahwa bunuh diri itu jadi sesuatu yang bukan rencananya Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk kesia-siaan seperti itu. Sehingga cobalah melihat bahwa that's not the design that God prepare for us gitu, untuk kita. Bukan itu tujuannya Tuhan. Tuhan tuh mendesain kita untuk yang lebih indah dari hanya sekadar mengakhiri hidup. So,
Karena memang Tuhan mengatakan bahwa dia tuh punya rencana damai sejahtera dan dia tuh menginginkan supaya kita menghidupi itu. Rancangan damai sejahtera tentu saja adalah sebuah kehidupan atau rancangan yang kepadanya kita akan menemukan yang namanya hidup yang berarti. Hidup yang berarti itu bukan hidup hanya sekadar hidup. Ya kalau kita hidupnya cuman untuk kesenangan kita, kepuasan kita, ya maka engkau akan sangat rentan untuk berjumpa dengan rasa putus asa. Rentan untuk kecewa, rentan untuk marah, rentan untuk hidup penuh dengan Negatif. Karena kau hidup hanya untuk dirimu sendiri. Kamu manusia daging. Gitu. Tapi kalau engkau manusia roh, maka engkau ngerti bahwa hidup itu berarti. Bukan untuk kesenanganku, tapi juga gue bisa berarti buat orang lain. Maka dengan pergumulan yang aku hadapi, maka ada sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekadar saya sedih, saya merasa putus asa. Sesuatu yang lebih besar adalah saya tahu kesedihan, pergumulan, struggle yang saya hadapi ini adalah proses pembentukan Tuhan. Saya sedang dibentuk dan ada harga yang mesti dibayar untuk sebuah arti hidup, di mana hidup itu berarti. Meaningful. Make it simple. Make it meaningful. Hidup kamu itu indah, teman-teman. Your life itu beautiful. Cuman kadang emang kita susah aja liatnya. Tapi bukan berarti kita harus berhenti melihat. Mungkin kita harus bersihin aja mata kita. Ucek dikit, kasih sunlight. Karena teman-teman pasti bisa juga diberikan kemampuan untuk melihat keindahan. Hidup itu harus dijalani. Hidup itu berat atau enggaknya, susah atau enggaknya, sepi atau enggaknya, itu harus dijalani. Waktu kita bisa jalanin, waktu kita punya endurance, kita bisa mampu menjalaninya, percaya deh. One day, seperti Tuhan bilang, kau lihat pelangi kasihnya. One day. Kau lihat pelangi kasihnya. Berapa banyak kejadian dalam hidup kita nih, hulu deh misalnya. Kayak kita tuh udah mager aja lagi jalan hidup. Pagi ini, gue ngalamin kemacetan yang luar biasa. Kalau boleh memilih untuk gak datang, gue gak mau datang. Memilih untuk jual, kita reschedule aja rekamannya. Ada pilihan itu. Tapi maksudnya, the purpose of tujuannya tuh bukan supaya gue happy. Tujuannya hidup itu bukan supaya gue bukan. Tujuan dari hidup itu supaya ada arti, ada makna. Dan gue jalanin gak enak, sebel, bete sepanjang jalan. Gitu, betulan bete gitu. Tapi maksudnya itu punya arti. Gitu. Bukan gue bilang gue jadi hero ya, bukan lah. Tapi maksudnya hidup itu punya arti. Ya ada apa yang mesti dijalanin, jalanin lah. Apa yang mesti hadapin lah. Jangan kabur. Jangan melarikan diri. Jangan ngambil jalan pintas. Ya udah lewatin aja udah. Terakhir. Kadang nggak enak ya udah. Gitu. Iya. Terakhir jangan lelah bekerja di ladangnya. Kalau teman-teman lagi bergumul, think it twice. Bergumul lagi, think it thrice, think it 4 times, think it terus-terusan. Tapi apa benar terjadi? Jangan sampai terjadi. Carilah teman-teman bisa mulai mungkin saat ini kalau bingung melalui aplikasi HelloGuide. Tadi kok Andre udah mention ada fitur button talk with us. Teman-teman bisa ngobrol dengan kita bisa membantu. Kami siap ladenin teman-teman, kami siap layanin. Ada di App Store dan di Play Store, teman-teman semua. Gue yakin kita semua pasti punya HP yang nonton. At least teman-teman nonton dari HP. Download lah, hapus YouTube-nya 5 menit aja setelah nonton, terus download aplikasi HelloGuide. Kok hapus YouTube? Ya kan kalau misalkan memorinya penuh. Hapus Mobile Legends-nya. Hapus Mobile Legends-nya dan sebagainya. Think it twice, think it thrice. Download aplikasi HelloGuide. Dan juga teman-teman, kita juga minta dukungannya buat follow social media kita, ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Teman-teman juga bisa dengerin ini di Noise dan Spotify. Dan personally kali ini setelah berapa episode tuh? 90-an episode, gue minta tolong teman-teman kalau episode ini bisa di-share ke teman-teman yang mungkin sedang bergumul, ke teman-teman yang mungkin sedang saat ini membutuhkan bantuan, atau mungkin teman-teman GKS yang lagi nonton. Kita siap ke Sumba, cia. Langsung melotot gak? Intinya adalah jangan sampai ada orang atau teman-teman kita atau siapapun yang kita kenal maupun enggak mengakhiri hidupnya hanya karena dia lelah
dan tidak menemukan bantuan, tidak menemukan teman. So, that's it for today. Terima kasih. Thank you juga untuk respon GKS yang sigap ya. Yeah, respon yang sigap, peduli dengan keadaan sosial, which means itu bagus. Yes. Dan ini juga menjadi satu hal yang baik untuk gereja-gereja yang lain untuk peduli juga tentang masalah-masalah sosial yang sedang terjadi. Betul. Gereja harus hadir jadi garam dan terang. Haleluya. Haleluya. Nggak cuman pemilu doang. Pilih paslon nomor 4 ya. Oke lah kalau gitu, thank you buat Feby di sana yang sudah setia menemani, Ko Andre di sini, dan thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. Ditunggu pantunnya minggu depan. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.